Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sarang-sarang nggih. Tadi lupa dibuka ucapan bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sungguh-sungguh bersyukur alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah, khususnya nikmat umur sampai di awal tahun 2023 Masehi. Masya Allah ya, Masya Allah. Nikmat yang selalu Rasulullah doakan atas nikmat tersebut dengan wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar setiap tambahan dari umur ini ziyadatan li fi kulli khair adalah tambahan kebaikan dan kebaikan saja. Sungguh rugi seseorang yang tidak bertambah kebaikan dengan bertambahnya umur, atau lebih tepatnya berkurangnya umur. Maka setiap detik yang Allah titipkan kepada kita pastikan berisi kebaikan. Sebagaimana tujuan penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni di situ, menyembahku di situ kata Allah adalah menjadikan setiap detik kehidupan kita, seluruh aktivitasnya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berumah tangga karena tahu rumah tangga adalah perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kita mencari rezeki karena kita tahu Allah perintahkan untuk mencari rezeki. Tujuannya memang Allah, bukan selainnya. Kita duduk di majelis seperti ini karena memang banyak sekali keutamaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah kita bahas berulang kali. Maka kita duduk seperti ini karena Allah. Sebuah ibadah yang kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mauquf sampai ke Hasan Al-Basri, tidak sampai ke Rasulullah ucapan ini, bahwa duduk seperti ini seperti koyo-koyoto sholat 1000 rakaat sholat malam. Masya Allah. Syaratnya panjenengan duduk mendengarkan, cukup mendengarkan. Saatnya panjenengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Insya Allah di antara keberkahan belajar ngaji adalah pasang telinga dengan maksimal betul. Karena ini keberkahan buat jenengan. Saya dulu waktu belajar pertama di Mahat, maka kitab pertama yang dibaca adalah kitab Ta'lim Muta'alim, adab di dalam belajar. Yang di situ dikatakan setiap kita belajar duduk mendekat ke guru, dengarkan secara optimum, insya Allah barokah akan didapat, insya Allah. Dan hanya orang-orang yang dirahmati yang bisa mendengar dengan baik. Bapak Ibu sedaya jangan perlu pahami, hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah saja yang bisa menyiapkan hatinya, menghilangkan segala sesuatu sepanjang barokah di dalam ilmu ini. Maka saya mohon kepada panjenengan seluruhnya, kita konsentrasi full, mudah-mudahan mendapatkan apa yang disampaikan insya Allah. Bapak Ibu sedaya, tentu saja yang kedua adalah salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul setiap aktivitas kita berada di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiyarukum li ahli, kata Rasulullah. Yang terbaik-baik kalian para suami adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Maka pastikan kita pulang menjadi suami terbaik untuk istri kita, menjadi ayah terbaik buat anak-anak kita. Menjadi soal ketika kita pulang ke rumah istri kita merengut sama kita, berarti kita tidak di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian juga hanya orang-orang yang dirahmati Allah, orang yang mampu mengendalikan dirinya sehingga istrinya mencintai dia karena Allah, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, sekali lagi kita bersyukur, nikmat ini nikmat yang besar. Nikmat duduk seperti ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar insya Allah. Dan kita hari ini insya Allah akan membahas dari awal tentang kitab zikir pagi, zikir petang kita yang sudah dibagikan oleh Pak Andri. Mudah-mudahan ada yang bawa. Lupa nih. Kalau tidak dibawa tidak apa-apa.
saya urutkan sekarang ya pembahasannya. Insya Allah saya yang belum dapat bisa. Nanti yang belum dapat bisa menghubungi Pak Andri, insya Allah sudah dikopikan. Kita bahas dari zikir yang setelah ayatul kursi dan setelah kulhu falaknas. Jadi jenengan nanti buka kitabnya di rumah, jenengan akan menemukan yang pertama dibahas adalah zikir ini. Adapun kita ingat lagi perintah zikir ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Oh ya, saya bawa kitab ini karena pertanyaan Pak Bowo kemarin. Pak Bowo tidak boten. Beliau kemarin nanya tentang referensi tentang kitab Syarah Rukun Iman. Nanti saya kalau ketemu saya sampaikan. Ini bukan mau saya baca ini. Tebel bukunya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Memang kita diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kita insya Allah beriman karena Allah. Ingatlah Allah dengan dzikran katsira, dengan ingatan yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Khusus di waktu pagi dan petang, perbanyaklah tasbih, ucapan subhanallah. Nanti kita bahas lagi ulang insya Allah makna ucapan subhanallah. Begitu banyak orang yang mengucapkan subhanallah tapi tidak pernah mengerti bahwa itu kalimat yang sangat besar timbangannya di sisi Allah. Kemudian kita juga ingat surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi ini, pergantian siang dan malam seperti sekarang ini, maghrib, bergantinya siang ke malam, besok subuh bergantinya malam ke siang, sungguh ada tanda-tanda kebesaran liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mau belajar. Siapa liulil albab? Dikatakan oleh Allah di ayat berikutnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, alias seluruh kehidupan kita ingat Allah terus. Dan demikianlah liya'buduni di dalam kalimat dari surah Ad-Dariyat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, agar kita tuh connect terus tuh sama Allah. Dan diperkuat dengan surah Al-Imran 190 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita agar kita benar-benar bisa terus koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab zikir pagi zikir petang sudah jenengan pegang, ketahuilah di antara dasar kenapa kita mempelajari fikih zikir pagi zikir petang, karena begitu banyak orang yang zikir tidak paham dengan zikirnya. Padahal banyak sekali ulama yang menyebut seseorang tidak akan mendapatkan manfaat dari zikirnya kecuali paham dengan makna dan kandungannya. Rasulullah bersabda, wa a'lamu annallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah itu la yastajib, tidak mengabulkan duaan, suatu doa min qalbin ghafirinlah, dari hati yang lalai. Definisi hati lalai, dia nggak ngerti itu apa yang diucapkan. Robbana atina fid dunya hasanah, ini minta opo tuh nggak ngerti kita. Maka Allah tidak akan mengabulkan permintaan doaan dari qalbin ghafirinlah, dari hati yang lalai. Demikian sholat kita. Itulah mengapa kita belajar fikih sholat, agar Allahu Akbar kita ngerti itu. Ucapan Allahu Akbar, hadisnya panjang banget tuh. Tentang kalimat Allahu Akbar saja kita tahu sudah pernah belajar, hadisnya sangat panjang. Sehingga orang yang berilmu mengucapkan Allahu Akbar, beban di belakangnya banyak, berat yang diucapkan, bukan hanya persoalan lisan saja. Itulah mengapa kita mempelajari fikih zikir pagi zikir petang kita. Harapannya adalah setiap kalimat yang kita ucapkan benar-benar penuh makna dan memahami kandungannya. Adapun zikir yang pertama di dalam kitab zikir pagi zikir petang adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzubika min adabin finnari wa adabil fil qabr. Ini agak panjang nih. Makanya kemarin belum dibahas. Kita loncat dulu ke istighfar, loncat dulu ke zikir-zikir yang lain, karena zikir pertama ini panjang Bapak Ibu sedaya. Saya berharap dengan beberapa kali pertemuan kita membahas zikir, jenengan sudah terbiasa, sehingga zikir panjang ini jenengan tidak jadi beban. Nah, kalau belum hafal, di rumah dibaca berulang-ulang. Sebagaimana saya sampaikan, moro sepuh saya 87 tahun umurnya, pun apal kecepal nih. Hafal karena saking seringnya dibaca. Di dalam metode qiraat, kalau jangan perhatikan, ada metode baca Quran itu ada metode qiraati, metode umi, metode iqra, metode syafi'iyah. Di metode qiraati, cara menghafal Quran itu bukan dihafal Bapak Ibu sedaya. Cukup dibaca berulang. Namanya PT-PT. Pagi setengah juz, sore setengah juz, pagi setengah juz, sore setengah juz. Kalau jenengan ingat, dulu orang-orang kita tuh suka banget tuh baca Yasin. Gini bang, malam Jumat baca Yasin, ada orang meninggal baca Yasin. Saking sering dibaca, orang pada hafal Yasin. Gini bang, demikian menghafal Quran, demikian menghafal zikir. Jangan jadi beban, harus dihafal, bukan. Dibaca berulang, insya Allah hafal dengan sendirinya. Jadi saya ringankan dengan cara menghafalnya. Jangan sampai jadi beban maksud saya. Aku wis tuwa mas, piye carane ngapal? Mertua saya 87 tahun hafal. Maka jangan sampai jadi beban. Sekarang kita bahas kandungannya, Bapak Ibu sedaya. Ini saya bahas detail biar jenengan betul-betul merasakan manfaatnya insya Allah. Seharusnya ada tesnya nanti di akhir semester gitu. Hasil dari belajarnya dites, di apa namanya, dikasih soal suruh jawab A B C D gitu. Kalau yang nggak bisa jawab berarti nggak paham. Saya dulu begitu belajarnya, ada tesnya gitu. Asbahna wa asbahal mulku lillah, Bapak Ibu sedaya. Ini kalimat yang agung. Asbahna kalau pagi, kalau sore amsayna. Asbahna berarti pagi ini, wa asbahal mulku lillah, engkau adalah raja di raja. Engkaulah pemilik kerajaan ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Ini nih kalimat yang agung Bapak Ibu sedaya. Jenengan tahu kan bahwa tidak jaminan kita tidur malam ini akan sampai pagi hari. Gini oke. Siapakah di antara yang dari hari ini menjamin bahwa besok pagi saya pasti bangun? Nggak ada. Gini oke. Bukankah sering kita mendengar orang meninggal jam 3 pagi sedang tidur nggak bangun? Gini oke. Gini oke. Maka kita mengucapkan asbahna, alhamdulillah ya Allah, saya sampai pagi ini, masya Allah. Ini Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena hal-hal seperti ini Bapak Ibu sedaya. Kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah saya sampai pagi ini, alhamdulillah ya Allah saya sampai sore ini, alhamdulillah ya Allah saya sampai di awal tahun 2023, masya Allah, masya Allah. Jadi ini kesyukuran. Kalimat awal dimulai dengan asbahna wa asbahal mulku lillah. Wa asbahal mulku lillah, Bapak Ibu sedaya, agar kita tuh terhindar tuh dari namanya kesombongan. La ilaha illallah. Sebagian kita merasa menjadi raja-raja kecil hanya gara-gara kita profesor. Naudzubillah. Yang S3, sering mereka diskusi setelah dapat hidayah tuh masya Allah Bapak Ibu sedaya. Kata mereka, dulu saya merasa menjadi raja-raja kecil di dunia ini karena saya orang yang bisa dengan ini itu. Subhanallah, subhanallah. Maka ucapan di pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, saya pagi ini sampai pagi ini alhamdulillah masih hidup dan saya mengakui engkau raja dari raja semuanya.
itu terhindar tuh kita dari kesombongan sedikit pun. Nggak ada ruang buat kita untuk sombong, naudzubillah. Karena apa? Kita tahu ada yang mengatur kita, ada yang menghendaki kita, ada yang membuat kita sakit atau sehat. Bayangkan kalau Allah takdirkan kita bangun sakit, nggak bisa jalan untuk kaki, rasanya kayak mana? Maka kita mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, masya Allah. Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebut maksud dari asbahna, saya masuk pagi ini karena Allah, itu adalah penyebutan untuk mengagungkan Allah, karena hanya Allah lah yang mampu mengizinkan kita bangun di pagi hari, nggak ada zat lain. Kemudian pagi ini kita bangun bergelimang dengan karunia-Nya Allah. Buktinya apa? Sehat itu karunia dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Mata kita bisa melihat, masya Allah, karunia dari Allah. Hidung kita bisa menghirup, karunia dari Allah. Adalah hak Allah, kalau mau pagi-pagi diambil. Gini apa nggih? Kalau Allah mau, terserah Allah. Tiba-tiba sakit perut kita, subhanallah, terserah Allah. Alhamdulillah kita diliputi dengan bergelimang karunia-Nya Allah di pagi hari, masya Allah, masya Allah. Kemudian bersyukur, asbahna wa asbahal mulku lillah adalah kesyukuran ketika kita masih ingat kepada Allah. Bangun di pagi hari, kita mengambil air wudhu, bisa zikrullah, mengingat Allah, berangkat subuh ke masjid, masya Allah, itu karunia dari Allah. Enggak semua orang diberi karunia seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Banyak banget ini. Satu perumahan ini banyak banget. Berapa yang duduk di sini, Bapak Ibu sekalian? Lebih banyak, lebih sedikit? Lebih banyak, lebih sedikit? Lebih sedikit. Subhanallah. Maka bersyukur betul kalau kita pagi masih diberi kesempatan untuk saged datang subuh, apalagi setelah subuh zikiran sampai sholat syuruk. Masya Allah, masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang sudah zikir seperti ini akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu semua. Ini keajaibannya. Jenengan yang sudah mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah, nanti Allah akan mudahkan jenengan pagi itu duduk beribadah kepada Allah, zikrullah. Jenengan tentu kan melihat ada orang kok bisa rajin, ya karena memang dia dekat dengan Allah, memudahkan hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi kita bangun, alhamdulillah kita memohon pertolongan kepada Allah. Wa asbahal mulku lillah, karena kita tidak merasa sombong, kita merasa butuh dengan Allah, kita minta, ya Allah, saya mohon kepadamu hari ini kebaikan untukku. Kemudian bersyukur pula pagi bangun kita masih Islam, masih sebagai orang Islam di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pernah sampaikan dulu, ada kitab kecil namanya Nawaqidul Islam, 10 hal yang membatalkan la ilaha illallah seseorang. Yang la ilaha illallahnya nggak bermanfaat, yang la ilaha illallahnya nggak bisa dia ucapkan menjelang meninggal, karena batal keislamannya. Dibahas di kitab kecil, 10 pembatal keislaman seseorang. Ini wajiblah kita belajar, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak belajar terus tahu dari mana? Subhanallah. Dan bersyukur kita bangun pagi masih menjadi orang Islam, alhamdulillah. Kemudian setelah itu jangan bergerak pagi itu. Pergerakan itu energinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa, kita bisa bergerak, menggerakkan kaki, tangan, mata, melihat, lupa kalau itu nikmat yang besar dari Allah. Masya Allah. Maka seseorang yang mengucapkan asbahna, pagi ini saya masuk pagi ini, ya Allah, saya bersyukur karena apa? Karena sesungguhnya tidak semua orang dapatkan itu. Detik per detik itu ada orang meninggal, Bapak Ibu sekalian. Detik ini ada yang meninggal, detik ini ada yang lahir, detik ini ada yang meninggal. Selalu begitu dunia. Kita masih dipilih pagi masih di dunia ini, alhamdulillah. Kemudian nanti kita akan bertindak seharian atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sedaya, ketahuilah, para ulama banyak menyampaikan ini terkait dengan masalah zikir ini. Tazawwad minat taqwa, kata para ulama, berbekalah dengan takwa panjenengan semua.
Fa innaka latadri, sesungguhnya panjenengan itu semua tidak tahu, idza jannal lailu, jikalau telah datang malam, hal ta'isu, kita akan sampai atau tidak ilal fajri. Berbekallah dengan takwa wahai orang-orang semuanya. Sesungguhnya jikalau telah datang kepada kita, kita tidak pernah tahu kita akan sampai ilal fajri atau tidak, akan sampai subuh atau tidak. Kalau ternyata malam nanti adalah malam terakhir kita berbekal dengan takwa, Bapak Ibu sedaya. Mudah-mudahan duduk seperti ini termasuk yang dibawa di sisi Allah dengan pahala yang besar insya Allah. Kita tahu nih, satu-satunya ibadah yang tidak perlu rukun werno-werno, asal duduk mendengarkan dapat pahala penuh, ya hanya bermajelis. Sholat jenengan kalau rukun-rukunnya nggak dipenuhi batal. Tapi duduk di majelis, duduk seperti ini, Masya Allah, pahalanya besar, pahalanya besar. Kemudian, walhamdulillah, segala pujian lillah, milik Allah. Ini sekali lagi mengecilkan diri kita, Bapak Ibu sedaya. Kalaulah hari nanti kita dapat pujian, ketahuilah lillah, pujian milik Allah. Hanya karena Allah tutupi kekurangan kita, Allah mampukan kita untuk mengerjakan 1-2 hal, kita dapat pujian di sisi manusia. Ketahuilah, walhamdulillah, segala pujian lillah. Dan kita ucapkan di Al-Fatihah, alhamdulillah, segala puji li, milik Allahu, Allah, milik Allah semuanya. Orang-orang seperti ini Masya Allah hidupnya tentrem. Karena apa? Nggak butuh penilaian orang. Kadang-kadang kita begitu nih, masih butuh penilaian orang, masih ingin dianggap baik oleh orang. Ketahuilah itu semua nggak ada artinya, karena walhamdulillah, sesungguhnya semua pujian itu milik Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini Bapak Ibu sedaya, kalimat inilah yang disebut sebagai kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah yang kita ingin hidup dengan itu, nanti menjelang meninggal juga dengan itu, dibangkitkan juga dengan itu. Dan dengan itulah kita punya miftahul jannah, kunci sorga, Bapak Ibu sedaya. Pertanyaannya, apakah cukup dengan la ilaha illallah jadi kunci sorga? Tidak, Bapak Ibu sedaya. Sebagaimana kunci, jadi kalau pegang kunci, illallahu asnan, loh bahasa Arabnya itu. Asnan itu ada gerigi-geriginya. Kunci dimasukkan ke lubang kunci, kalau bukan pasangan geriginya itu nggak bisa buka. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Atau kuncinya polos, buka boten pintunya? Nggak buka, Bapak Ibu sedaya. Maka ilallahu asnan, maka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah pun ada gerigi-geriginya yang disebut sebagai syaratnya. Ada syaratnya la ilaha illallah bermanfaat buat kita. Maka kita pelajari di kitab di pelajaran tauhid ini, harapannya kita paham syarat-syaratnya apa toh agar bermanfaat, Bapak Ibu sedaya. Saya sampaikan beberapa hal. Ini bahas dikir ini insya Allah panjang karena memang kandungannya luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini menjadi ghoyah. Ghoyah itu tujuan. Menjadi tujuan setiap orang yang hidup di dunia ini. Karena dengan itulah kita membuka seluruh kebaikan. Orang membantu di Aceh banyak, miliaran. Orang membantu di Cianjur banyak, miliaran. Gak akan bermanfaat kecuali ada kalimat la ilaha illallah. Itu pembukanya. Maka Bapak Ibu sedaya, kita lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Ad-Dzariyat surah ke-51 ayat 56. Liya'buduni di situ itu di ayat itu maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah, mengesahkan Allah di seluruh aktivitas kita. Alasan pertama, mengapa la ilaha illallah menjadi ghoyah, harus jenengan betul-betul kuat pegangannya terhadap kalimat ini, betul-betul syaratnya terpenuhi. Yang kedua adalah surah Al-Bayyinah, surah yang jenengan mungkin apal kecemal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kata Allah,
diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah mukhlisin lahuddina hunafa, yang mukhlis, murni, hunafa, lurus karena Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kalimatnya Masya Allah juz 30 loh ini. Makanya membaca Al-Quran harus ditadabur, ini juz 30 Masya Allah. Para ulama menyebut maksud mukhlisin Bapak Ibu sekalian itu ditafsir di surah An-Nahl. Dikatakan maksud mukhlis adalah bahasa Arabnya gini, labanan kholison. Labanan kholison itu ayatnya ngatain Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Sungguh diberikan pelajaran kepada kalian minan na'am, dari hewan ternak yaitu sapi. Yang dari sapi itu muncul yang namanya susu yang sangat putih. Gini bagi, kalau ditanya ke dokter, susu merek apa yang paling bagus? Kalau dokternya jujur pasti mengatakan susu yang asli itu yang murni. Nggak mau menyebut merek kalau beneran, kecuali dapat endorse. Kecuali di endorse oleh pabrikan. Kalau dia jujur maka susu terbaik adalah susu murni itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat itu dikatakan susu yang murni itu keluar minal farsi wadamin, keluar dari antara, mohon maaf, farsi itu letong, wadamin dan darah, itu dari tubuh yang sama. Kok bisa keluar susu yang murni tanpa kecampur oleh damin, tanpa kecampur oleh farsi? Maka dikatakan labanan kholison, itu yang namanya murni Bapak Ibu sekalian. Maksudnya wama umiru ila liya'budullaha mukhlisin, di situ kata-kata mukhlisin di situ artinya benar-benar murni karena Allah, nggak kecampuran apapun. Maksudnya coba jenengan sholat di sini, kebetulan jenengan jadi imam, kebetulan jenengan jadi imam pas sholat itu. Kadang-kadang ingin kita jadi imam tampil dikatakan imam yang bagus, banyak hafalannya misalnya, kita baca seenak mungkin sepanjang yang kita bisa. Karena apa? Ingin penilaian orang lain. Itu namanya jenengan kecampuran farsi atau damin. Kadang-kadang saya juga merasa begitu. Suatu ketika saya ngimami di sebuah tempat, tiba-tiba dosen saya datang tuh. Ini suara dosen saya yang tadinya mau baca Anas, tiba-tiba saya baca Ali Imran. Itu sudah nggak murni tuh. Maka namanya mukhlison lahuddin, itu seperti susu itu. Walaupun ada gangguan ingin dinilai orang, ada gangguan karena ingin ini dan itu, ketahuilah mukhlis itu total karena Allah saja, tidak yang lain. Nah, ini penting sekali ini Bapak Ibu sekalian. Maka perintahnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlisona lahuddin hunafa, lurus karena Allah. Inilah ilaha illallah yang jenengan bermanfaat kalau begini. Tapi kalau jenengan sholat, ya saya itu karena ikut-ikutan tetangga saya, kalau nggak sholat saya malu, saya ingin dinilai baik oleh orang lain, saya dikatakan sebagai orang tua yang rajin. Subhanallah. Ini yang dikatakan inallahu asnan, bahwa kunci itu ada asnan, ada gerigi-geriginya. Salah satunya ini adalah mukhlison lahuddin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita nggak belajar begini, kita sholat begitu-begitu saja. Makanya sering dikatakan dua orang sholat di belakang imam, satunya pahalanya setinggi langit, satunya nggak berpahala. Sama gerakannya, nggak berbeda secara lahir. Allahu Akbar sama, ruku sama, takbir sama, sujud sama, satunya nggak dapat pahala, satunya setinggi langit pahalanya. Karena apa? Mukhlisona lahuddin hunafa. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Penting nggak kira-kira belajar begini Bapak Ibu sekalian? Penting bukan? Subhanallah, kita sudah tua Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktu kita nggak akan 10 tahun lagi, nggak akan 15 tahun lagi. Kebayang nggak kalau 10 tahun bersisa, kita ibadahnya masih kayak dulu, nggak datang tuh hati, ruginya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi tahun depan kita sudah nggak ada, bisa jadi 5 tahun ke depan kita sudah nggak ada. Bulan ini kebetulan banyak jamaah saya yang meninggal, sesepuan. Salah satunya ketua takmir Masjid An-Nur, Jabal Nur, bukan An-Nur. Salah ucap, Jabal Nur maksudnya.
Jabal Nur. Itu Masya Allah orangnya baik, orangnya baik. Yang datang itu, yang layat itu ribu insya Allah itu, karena bis banyak yang datang. Orangnya baik, Masya Allah, Masya Allah. Jumat terakhir Paing masih ngangkat saya ke mimbar. 2 Jumat berikutnya meninggal sehat Masya Allah Bapak Ibu saudara. Saya dikabari oleh jamaah cuma kerasa nggak enak badan 2 hari, kemudian habis subuh meninggal. Kita nggak tahu Bapak Ibu saudara sampai kapan kita akan hidup. Maka pastikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Pastikan setiap ibadah kita tuh seperti susu itu loh, walaupun ada gangguan letong, ada gangguan darah, tetap keluarnya adalah susu murni, bukan selain itu. Nggak kecampur tuh sama letong tuh, nggak kecampur sama darah tuh. Itu arti mukhlishon lahuddin. Masya Allah Bapak Ibu saudara. Surah Al-Bayyinah. Berikutnya, mengapa kalimat la ilaha illallah menjadi ghoyah buat kita? Tujuan kita pegangi terus karena surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh diutus kepada tiap-tiap kaum dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW seorang rasul atau lebih dari seorang rasul. Apa tugasnya? An ibudullah wajtanibut taghut. Agar orang-orang menyembah mukhlison ke Allah saja, wajtanibut taghut, dan di waktu yang bersamaan dia meninggalkan sesembahan selain Allah. Jangan salah kayak ISIS gitu. Taghut dikatakan pemerintah taghut, polisi taghut, itu keliru gitu. Itu keliru gitu. Saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Kok ada orang mengartikan taghut seperti itu? Taghut itu Bapak Ibu Stoyo, definisinya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah, itu taghut. Contoh iblis disembah dan dia ridho disembah, memang dia ingin disembah, itu taghut. Nabi Isa taghut bukan? Bukan. Nabi Isa disembah, tapi Nabi Isa kan enggak ridho disembah, maka bukan taghut. Apalagi kok polisi dibilang taghut, subhanallah, dibom itu oleh sinaune ning ndi gitu. Kebangetan kan? Kadang-kadang ya ini kadang-kadang belajar, subhanallah. Logika terendah aja, misalnya orang suruh ngebom, lah kenapa nggak jenengan aja yang ngebom, kok perintah saya? Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ada orang disuruh ngebom jadi pengantin nih. Ya dia tinggal jawab, lah kok mboten jenengan mawon sing ngebom, kok dadak kula? Gini apa nggih? Masya Allah nggih. Nah, ini di sini Bapak Ibu saudara ada surut la ilaha illallah. Ada syarat la ilaha illallah agar la ilaha illallah panjenengan bermanfaat. Syaratnya Bapak Ibu saudara, Ubudullah wajtanibut taghut. Agar jenengan menyembah kepada Allah, itu namanya isbat. Jenengan menetapkan sesembahan saya hanya Allah, wajtanibut taghut. Di waktu yang bersamaan jenengan menjauhi, meninggalkan sesembahan selain Allah. Itu artinya nafi dalam bahasa Arab. Jadi nggak cukup Bapak Ibu saudara dengan hanya menyembah ke Allah tok, tapi di waktu yang bersamaan jenengan masih minta, mohon maaf, minta ke pohon, minta ke keris, minta ke ini, minta ke itu, minta ke wali, maka la ilaha illallahnya nggak bermanfaat. Jenengan mau meninggal nggak bisa tuh ngucap la ilaha illallah. Karena apa? Pernyataannya jelas, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Tugasnya adalah anibudullah wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat ke 36. Bayangin Bapak Ibu saudara, ini saya turunkan dari mana? Dikira apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah. Wahdah itu artinya apa? Esa, hanya kepada Allah saja wahdah itu. Yang keempat Bapak Ibu saudara, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah. Ini Bapak Ibu saudara, hadis ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah kalau berdakwah. Ketemu Raja Heraklius, sampaikan kepada dia, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah, engkau akan tuflihu. Tuflihu artinya apa?
Beruntung Bapak Ibu sedaya. Beruntung. Maka inilah mengapa kalimat la ilaha illallah kita ucapkan di zikir ini, karena ada ghayah, tujuan memang hidup kita, ya memang kita mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan yang dalam sekali, Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Kemudian yang kelima, ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Kisahnya Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Dulu sebelum masuk Islam dia termasuk yang sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh banget sak musuh-musuhnya. Kalau Rasulullah ngirim utusan ke sebuah tempat, maka Abu Sofyan melu di belakangnya. Ojo gelem mlebu Islam. Diojo-ojo tuh sama Abu Sofyan. Suatu ketika Rasulullah kirim ke Raja Heraklius utusan. Sesampainya utusan di sana, Abu Sofyan datang mengikuti. Wis, Raja jangan mau ikut. Maka Raja itu bertanya, Bapak Ibu sekalian, Abu Sofyan, apa to sing diajar ke saudaramu Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sampai kamu tolak, kamu musuhi? Nah, ini ada bagusnya nih Bapak Ibu sekalian. Orang Arab itu walaupun musuh tetap jujur menyampaikan. Jadi ingat pelajaran di Kitabul Jami, apa? Kitabul Jami, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Hak yang ketiga diantaranya wa idastan sohaka fansohlahu, kelingan boten. Bisa liwat pelajarannya. Terus kelingan nggih, jikalau ada orang lain minta nasihat, wajib kita menerangkan apa adanya, boten dikurangi, boten ditambah. Nggih. Kelingan nggih, ono wong arep bojoke anake, takon piye tanggomu? Apik banget pada lelek, ini masalah. Nggih. Kita harus terangkan apa adanya, itu hak muslim atas muslim yang lain. Dalam kasus ini, Abu Sofyan ketika ditanya oleh Heraklius, dia jujur. Apa to sing diajarke oleh sedulurmu Muhammad itu sampai kau tolak? Maka kemudian dia mengatakan, dia memerintahkan kepada kami yang pertama, ubudullah wahdah, agar kami itu menyembah Allah satu-satunya yang esa. Komplain Abu Sofyan dan teman-teman, karena kebiasaannya senang menyembah yang banyak jumlahnya. Patungnya ada banyak tuh, tiba-tiba suruh nyembah yang satu, nggak mau dia. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan agar kami tidak menyekutukan Allah, menjadikan pembanding untuk Allah apapun itu. Dia komplain, nggak bisa, nggak mau. Saya nyembah Allah iya, tapi yang lain juga iya. Seperti zaman sekarang, iya saya sholat, tapi iya saya ke dukun ya boleh. Naudzubillah. Barangnya hilang, wong Islam datang ke orang pinter, itu artinya dengan ini nih, tidak wala tusyriku bi syai'a. Padahal datang ke dukun, meyakini kalimat dukun, mati setelah itu jenengan di neraka jahanam selama-lamanya, nggak bisa keluar. Karena apa? Itu syirik akbar. Makanya Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jenengan sudah punya la ilaha illallah, dijaga itu la ilaha illallah, jangan sampai keliru. Kemudian yang ketiga, wajruku mayakulu abaukum. Ini berat ini Bapak Ibu sekalian. Muhammad memerintahkan kepada kami agar meninggalkan perintah-perintah, kalimat-kalimat, kebiasaan-kebiasaan dari orang sebelumku. Mbok zaman sakniki mawon abot niku. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Saya disuruh ninggalin apa yang disampaikan oleh bapak saya, ya nggak bisa lah. Itu udah dari dulu Gini bang, ini berat memang Bapak Ibu sekalian. Dan ini perintah awal Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita karena sebuah kebudayaan, kita kadang-kadang nggak enak sama tetangga kita. Gini bang, ada kebiasaan yang sesungguhnya bertentangan dengan syariat, tapi kemudian ya gimana lagi lah, ini udah kebiasaan. Gini bang, maka kadang-kadang kita juga nggak bisa menolak. Kemudian wa ya'muruna bis-silah bis-sholati wa ya'muruna bis-sholati, diperintahkan untuk sholat, wasidqi agar berkata jujur, wal afaf agar saling memaafkan, wasilah agar menjalin silaturahmi. Poinnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama diucapkan adalah ubudullah wahdah wala tusyriku bi syai'a. Perintah pertama yang paling agung adalah pegang itulah ilaha illallah. Yang keenam, mengapa kita mengucapkan atau menjagani la ilaha illallah adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1395.
Dia mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz bin Jabal, engkau akan mendatangi orang ahli kitab, orang yang punya Taurat dan Injil maksudnya. Maka awala yang pertama kau dakwahkan kepada mereka adalah fad'uhum ila asyhadu ala ilaha illallah wa ani rasulullah. Itu dulu, enggak perintah yang lain-lain. Jadi perintah teragung yang membuka semua kebaikan adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sampai jam berapa Pak? Kurang 3 menit. Terakhir, okay. Jenengan nanti buka surah Al-Kahfi 110. Jenengan lah biasa Al-Kahfian toh. Jenengan tahu malam Jumat itu Al-Kahfi dibaca dari mulai maghrib Kamis itu sampai datang maghrib di waktu Jumat. Manfaatnya sangat banyak. Saya yakin sebagian jenengan hafal. Di ayat terakhir surah Al-Kahfi ada jalan keselamatan. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala tusrik bi ibadati rabbih ahadan." Kata Allah, "Faman kana yarju," barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang benar-benar ingin bertemu dengan Rabbih, dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, arti bertemu dengan Allah artinya jadi masuk surga maksudnya. Karena nggak mungkin penduduk neraka bertemu dengan Allah. Nikmat terbesar yang akan diberikan Allah kepada penduduk surga adalah nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengabarkan kepada kita, faman kana yarju, barang siapa yang benar-benar ingin bertemu dengan Rabbnya, 2 syaratnya. Falyamal amalan sholiha, yaitu dia banyak-banyak beramal soleh dan tidak mati dengan membawa syirik. 2 syaratnya. Sekarang pertanyaannya, apa definisi amal soleh? Para ulama menyebut dikatakan amal soleh jikalau memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Bapak Ibu sekalian, mutaba'ah itu niru Rasulullah. Jenengan sholat subuh ikhlas banget, lagi sehat badannya 4 rakaat, diterima mboten? Enggak diterima Bapak Ibu sekalian. Ikhlas tuh karena Allah. Saya sehat kok, datang ke sini kurang 2 rakaat, 4 rakaat. Diterima apa ditolak? Ditolak, sebab tidak memenuhi syarat kedua, yaitu mutaba'ah. Ini orang ini yang melaksanakan subuh 4 rakaat itu dibilang sama tabi'in, "Kowe iso mlebu neraka loh goro-goro kuwi." Dia jawab, "Hah? Saya masuk neraka gara-gara sholat? Masa iya sih saya sholat masuk neraka?" Maka dijawab, "Engkau masuk neraka bukan karena sholatmu, engkau masuk neraka karena menselisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah perintahkan 2, engkau laksanakan 4. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini kita melaksanakan sebuah ibadah yang menselisih Nabi Muhammad, kita terancam neraka Bapak Ibu sekalian. Itulah dikatakan fal ya'mal amalan sholiha. Syaratnya 2, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Ini pentingnya kita ngaji. Tata cara sholat, Rasulullah menyampaikan, "Shollu," sholatlah kama sebagaimana ra'aitumuni, engkau melihatku sholat. Ada orang yang guyon, memangnya kowe niat Nabi Muhammad sekarang? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya melihat Nabi Muhammad lewat kitab para ulama. Dari bersanad sampai Rasulullah, itu namanya melihat Rasulullah. Cara takbir dari ini sampai ke Rasulullah, itu namanya melihat Rasulullah. Jangan sampai kita melakukan gerakan atau ucapan enggak ketemu sampai ke Rasulullah, namanya enggak marfu. Itu enggak mutaba'ah Bapak Ibu sekalian. Zikir sampai ke Rasulullah. Kita sudah sampaikan, zikir antara adzan dan iqamah yang sampai ke Rasulullah adalah, masih ingat? Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Maka antara adzan dan iqamah jangan tinggalkan tuh zikir itu, karena itu yang marfu sampai Rasulullah. Minta yang lain silakan, tapi yang itu jangan ditinggal Bapak Ibu sekalian. Syarat yang kedua adalah wala tusrik bi ibadati rabbihi ahadan. Jangan sampai kita meninggal membawa dosa syirik. Inilah jalan keselamatan Bapak Ibu sekalian.
Maka sekali lagi ucapan zikir kita pertama saja udah begitu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti di rumah dibuka, dibaca berulang sampai hafal. Bagian awalnya sudah saya terangkan maknanya. Mudah-mudahan nempel di hati sehingga setiap kalimat panjenengan termasuk yang bermanfaat buat kita semua. Insya Allah itu yang sampaikan malam hari ini. Sudah habis Pak? Sudah mau habis. Ini kalau ada pertanyaan ditampung dulu, jangan bisa WA ke Pak Andri. Insya Allah nanti saya jawab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.